Sholat ada usia tamyiz. Usia tamyiz itu adalah usia 7 tahun Hijriah dan dia sudah mulai bisa makan sendiri, minum sendiri, mulai mandiri. Maka sabda Nabi muru auladakum bisolati wa hum abna'us sab'in, ajari anakmu untuk melakukan sholat di saat mereka umur 7 tahun. Jadi 7 tahun itu sudah mulai diajari sholat, biarpun sholatnya masih miring sana miring sini, tapi sudah harus mulai diajar. Jangan sampai anda biarkan lalu kasihan baru bobo sholat subuh, enggak, bangunkan, sehat dia. Ini biasanya ibu yang sayang, kasihan biar sebentar lagi matahari terbit, sudah umur 7 tahun. Jadi memang anak umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun selagi belum balik, anak kecil tidak wajib sholat, tapi wajib bagi orang tua ngajari sholat. Kalau ada ibunya tidak pernah membangunkan pagi untuk sholat, dosa bagi ibu. Memang bagi dia belum wajib, biarpun sholatnya masih ngantuk-ngantuk, wudunya separuh-separuh nih, memang belum wajib bagi dia. Sama bukan saja kewajiban sholat, tapi kewajiban-kewajiban yang lainnya seperti puasa. Cuman puasanya jangan dipaksa sehari penuh, semampunya. Maka ada puasa beduk bagi anak kecil, bukan bagi bapaknya, itu bukan. Anak kecil puasa beduk, seolah-olah diajak sahur beneran, karena memang dia belum wajib puasa, cuman dia harus belajar puasa. Termasuk menutup aurat bagi anak gadis kita umur 7 tahun, biarpun kadang-kadang dibuka, kadang-kadang ditutup, tapi sudah harus dimulai. Tapi ingat, itu anak-anak kita harus kita didik dan kita ajarkan sholat, menghafal Quran dan sebagainya. Hanya yang perlu diwaspadai zaman sekarang, ada para orang tua yang pengen cepat anaknya pinter, tapi salah di dalam mendidiknya. Anak umur 5 tahun dikasih kursus bahasa Inggris, matematik, fisika, babak-babak, tertres. Anak anda jangan dicekoi dengan seperti itu, kasihan dia belum waktunya belajar banyak. Karena kan itu promonya yang punya kursus, umur 5 tahun kasih matematik. Ini paling tepat untuk anak kecil adalah sifatnya meniru. Biarpun umur 3 tahun, berikan pelajaran meniru, sehingga nggak pakai mikir, meniru, menguatkan memorinya, yaitu menghafal. Dan hafalan yang paling indah adalah Al-Quran. Coba, ibu pernah dengar anaknya hafal lagu? Enggak. Hafal, anak kita hafal lagu, tiba-tiba ngerti lagu ini, lagu itu, enggak. Karena dia meniru. Kalau kita rubah Al-Quran juga, sekarang ada kok, Masya Allah, zaman sekarang mudah, Bu, alat-alat modern, ibu yang banyak duit itu, yang hanya 400.000 itu ada buku Al-Quran, ada pulpennya. Anggap saja ibu nggak bisa baca Al-Quran, tapi ibu bisa ngajari Bismillahirrahmanirrahim, ulang 3 kali, dikit terus sayang, 3 kali, alif lam mim, qul huwallahu ahad, Allahu samad, ditiru. Itu bisa saja seorang ibu tidak hafal Quran, tapi bisa mengajari anaknya hafal, ada alat. Jadi paling enak untuk anak usia kecil sebelum 7 tahun adalah hafalan Al-Quran. Selain Al-Quran nggak bisa. Sebab apa? Kalau Al-Quran banyak kawannya, ngafal hadis bukan waktunya, lupa nanti. Kalau Al-Quran kan terus ada iman. Jadi kalau Al-Quran, ibu jangan khawatir, kalau anak kecil menghafal Al-Quran tidak akan mengurangi kecerdasan, tidak akan bikin stres. Syaratnya waktu kita bimbing menghafal Al-Quran dengan keindahan. Jadi suka-suka. Anggap saja ibu, mohon maaf, di rumah biasa nonton misalnya kartun Islami, jangan dibiarkan liar. Saya lebih senang kalau di rumah anda ada DVD. Zamannya zaman rusak, anda DVD, sehingga filmnya pun anda bisa memilih, tidak liar dengan televisi. Jamnya pun anda bisa tentukan. Boleh anda beli video-video yang bagus, yang Islami, yang ada pendidikannya, itu lebih tepat. Tapi ada, habis nonton ngafal, habis nonton ngafal. Tapi kalau liar, Masya Allah, di depan televisi, orang yang mau masuk televisi tiap hari berjam-jam, naudzubillah. Jadi menghafal. Jadi itulah umur anak-anak untuk kita didik. Di usia 7 tahun itu mulai diajari sholat. Adapun pendidikan yang lainnya yang paling tepat di usia dini adalah hafalan Al-Quran. Sehingga anak anda umur 9 tahun, 10 tahun sudah 30 juz. Mau enggak? Jadi dokter ahli hafal Quran, presidennya anak ibu hafal Quran, usai dini. Makanya kita pun gerakkan sekarang menghafal Al-Quran. Ternyata apa? Yang paling tepat untuk anak kecil untuk menguatkan memori hafalannya adalah dengan menghafal Al-Quran. Mudah, nggak bikin stres.